Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafatan linnasi basyira wa nazira wa da'iyan ilallahu bi'isnihi wa sirajan munira. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, Man fariha bidhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang sama-sama mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan rahmat, nikmat, hidayah serta iman yang Allah tetap curahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah saudara-saudaraku, pada Jum'ah kali ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan saja saudara-saudaraku, Allah senantiasa memberikan kepada kita iman dan takwa, sehingga saudara-saudaraku dalam hidup dan kehidupan yang kita lalui ini kita bisa yaitu menggapai kebahagiaan hidup dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita termasuk dari golongan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Inna awlan nasi biyaumil qiyamati aksarohum alayya salatan. Kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya orang-orang yang paling berbahagia nanti bersamaku
di yaumil qiyamah, di dalam surganya Allah adalah orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita senantiasa getarkan lidah kita untuk senantiasa berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudaraku, pada Jumat kali ini khatib mengajak dan menghimbau kepada kita keseluruhannya, terutama buat pribadi khatib sendiri. Mari saudara-saudaraku, kita senantiasa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri kita, sehingga saudara-saudaraku, umur yang kita lalui ini saudara-saudaraku sangat bermanfaat buat kita untuk menujunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita analisa kembali, yaitu ibadah kita sejauh mana telah kita laksanakan ibadah perintah Allah, dan sejauh mana pula larangannya telah kita tinggalkan. Karena saudara-saudaraku, apapun ceritanya di dalam hidup dan kehidupan ini, kehidupan dunia ini sifatnya sementara, bukan kekal dan abadi. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Hanyalah amal ibadah kita yang kita bawa, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara-saudaraku, dengan amal ibadah yang kita laksanakan tersebut akan menjadikan kita Allah ridha kepada kita, dan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah akan memberikan tempat yang terbaik buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu penyambutan bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, saat sekarang ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Artinya saudara-saudaraku, Jumat besok kita telah berada di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah persiapkan khusus untuk umat Islam. Pada ketika saudara-saudaraku, di dalam hadis qudsi dijelaskan, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah lila kelebihan umat Muhammad itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, saudara-saudaraku, kelebihan umat Muhammad itu ada dua. Yang pertama sekali kata Allah, yaitu saya akan berikan kepada umat Muhammad itu nur puasa, nur Ramadan. Yang kedua, saya akan berikan kepada umat Muhammad itu kelebihan umat Muhammad dengan umat yang lain adalah nur Al-Quran. Lalu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah merupakan suatu kewajiban buat kita. Yang merasa dirinya Islam, yang merasa dirinya beriman, maka kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa harus kita laksanakan. Buniyal Islamun ala khamsin. Islam itu ditegakkan oleh 5 perkara. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, mengaku tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah atau pesuruh Allah. Aqimis sholat, mendirikan sholat. Itaiz zakat, melaksanakan zakat fitrah dan zakat harta. Nasbi sahri Ramadan, dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Inilah namanya Islam itu. Ditopang, didirikan oleh 5 perkara, saudara-saudaraku. Kalau diantaranya yang 5 tersebut ada yang kita punya kemampuan untuk melaksanakannya, tidak kita laksanakan, maka akan gugurlah keislaman kita tersebut. Nah, pada saat sekarang saudara-saudaraku, hitungan hari kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Maka saudara-saudaraku, orang-orang yang berbahagia menyambut kedatangan Ramadan itu, dia akan mengadakan persiapan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat, baik itu sholat yang wajib, yang sunnah, sholat tarawih, dan berpuasa di siang harinya, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Masa Allah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada umat lain yang mendapatkan dispensasi, yang mendapatkan kelebihan selain daripada umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa puasa ini Allah khususkan kepada umat Islam? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita, pertama, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam, kata Allah. Ini yang pertama. Allah tidak mau nanti banyak penghuni surga itu, banyak penghuni neraka itu dari kalangan orang-orang Islam. Maka diberilah suatu bulan yang sangat mulia, bulan pengampunan dosa, kalau mau. Karena yang dipanggil, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman itu sebelum masuk Ramadan itu sudah ada persiapan. Pertama sekali persiapan yang harus dipenuhi, yaitu persiapan diri kita, jasmani kita. Kenapa tahun yang lewat aku puasa tinggal 5 hari, tapi insya Allah tahun ini aku akan selesaikan, karena ada katanya penyakit mah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nah masih ada mendingan beberapa hari lagi kita coba periksa ke dokter. Ini periksa ke dokter, Pak dokter, tolong dulu periksa saya puasa wala daki iko. Besok barisuk tinggal pula puasa ambo, tidak bisa ambo puasa. Nah, ini orang beriman, dia periksa ke dinas kesehatan,
kesehatan untuk bisa dia melaksanakan ibadah puasa tarawih sebulan penuh. Karena kenapa? Iman yang dipanggil. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan dan tidak bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu, maka ini tanda-tandanya orang yang tidak beriman. Dia laksanakan puasa, tetapi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ibadah puasa yang Allah khususkan buat umat Islam yang telah balik itu seakan-akan menjadikan buat dia, yaitu jadi halangan untuk melaksanakan sesuatu, makan, minum dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya senantiasa di dalam kehidupan beliau memikirkan umatnya. Bahkan saudara-saudaraku, di akhir hayat beliau, seketika mau menghembuskan napas terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada mengingat istrinya, beliau tidak mengingat anaknya, beliau tidak mengingat harta bendanya, tapi yang beliau ingat adalah, ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ya Allah umatku ya Allah, bagaimana sepeninggalanku nanti umatku. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, dengan ada sifat kecurigaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang di akhir zaman, maka saudara-saudaraku, puasa Allah berikan spesial khusus untuk orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yaitu puasa adalah untuk melaksanakan taubat atau taubatan nasuha. Ya ayyuhallazi tubu ilallahi taubatan nasuha. Nih saudara-saudaraku, jangan nantinya saudara-saudaraku saking kecurigaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umat beliau, maka puasa dipersiapkan untuk melaksanakan yaitu ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, iman dipanggil. Allah tak panggil ya ayyuhallazi islamu. Allah tak panggil orang Islam, karena Allah tahu bahwasanya umat Islam yang namanya Islam tapi masih banyak juga tidak melaksanakan ibadah puasa. Allah panggil ya ayyuhallazi, hai orang-orang yang beriman, na'amanu kutiba alaikumus syiyam, laksanakan ibadah, kewajiban ibadah puasa sebagaimana orang-orang yang telah terdahulu melaksanakan ibadah tersebut, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasa diri kita ini banyak dosa dan kesalahan. Saudara-saudaraku, mari kita raih kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Belum tentu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Belum, tidak ada jaminan. Maka dari itu Ramadan yang lebih kurang 3 hari lagi akan kita jumpai, 3-4 hari lagi akan kita jumpai. Maka saudara-saudaraku, manfaatkan momen Ramadan tersebut adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa, saudara-saudaraku. Kullu bani Adam khata',
wa khairul hatta'in at-tawabin. Setiap anak Adam itu punya dosa dan kesalahan, tetapi orang yang baik, saudara-saudaraku, kata baginda Rasul, adalah orang yang seketika dia sadar telah melakukan dosa dan kesalahan, maka dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saudara-saudaraku, orang-orang yang baik di hadapan Allah bukanlah dia seorang ulama, bukanlah dia seorang ustaz, bukanlah dia seorang imam, bukanlah dia seorang kiai. Itu cuma panggilan, predikat dan simbol derajat yang diberikan. Tetapi orang baik, manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengakui dosa dan kesalahannya, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bulan yang sangat sempurna, suatu bulan yang sangat berkah, suatu bulan yang sangat berarti buat kita untuk melaksanakan mohon ampun kepada Allah, yaitu di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku, mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Pertama sekali, tanamkan niat di dalam hati. Apapun ceritanya, ambo harus puasa 1 bulan penuh, ibadah terus, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Niat, innamal a'malu binniyat. Karena niat yang pertama ditanamkan. Kalau sudah ada niat, saudara-saudaraku, maka kita sambut kedatangan Ramadan. Mampariha bid'u li Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah, saudara-saudaraku, dispensasi yang Allah berikan kepada umat Islam sungguh sangat luar biasa. Tinggal kita mau menyibaknya, kita mau mengambilnya. Apakah bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk mencapai ridha Allah, meningkatkan iman takwa kita atau tidak? Dan tidak ada pula orang yang marah, karena ini puasa adalah panggilan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudaraku, terus kita apa ada kekurangan kita dari segi materialnya maupun spiritual kita yang kurang, tolong kita benahi. Itu orang-orang bergembira, memeriksa penyakit kita. Jangan nanti mengapa tidak puasa, sakit mah ambon. Ingat saudara-saudaraku, baginda Rasulullah menjamin umat-umat yang melaksanakan ibadah puasa. Kata baginda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu, kujamin, kata Allah, badan kau akan sehat. Allah baginda Rasulullah menjamin orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut badannya akan sehat. Dan luar biasa nilai pahala yang terkecil yang Allah berikan buat kita, saudara-saudaraku, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Naumus shaimimi, kata baginda Rasul, tidurnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dinilai ibadah, dinilai pahala. Itu paling kecil. Apalagi baca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya, sholat tarawih, sungguh tidak bisa dihitung nilai pahalanya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang sama-sama mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini dalam penyambutan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat pribadi khotib sendiri dan kita keseluruhannya, dan kita bisa aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita, terlebih khusus yaitu di bulan suci Ramadan ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kafatan linnasi basira wa nazira wa da'iyan ilallahu bi isnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu man khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah wa qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal ilma allazi ma yanfa'una bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Allahumma sif anna minal bala wal waba wal fasya wal munkar wat ta'un wal amrodi ma la ya'shibuhu ghairu ila baladina Indonesia khassa wa ambuldatil muslimin sibolga tapteng amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhau 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.